Anda yakin kasih sayang Anda tidak justru membahayakan nyawa kucing Anda? Kedengarannya mengerikan, ya? Tapi terkadang, demi memanjakan sahabat berbulu kita memberinya sesuatu yang kita anggap sebagai snack atau camilan. Padahal tanpa sadar, kita sedang menyajikan racun yang bekerja secara perlahan. Hari ini, kita akan membahas 5 jenis makanan yang sangat berbahaya, bahkan mematikan, bagi kucing. Dan saya hampir yakin setidaknya 1 dari 5 makanan ini pernah Anda berikan kepada peliharaan Anda, tanpa sedikit pun menyadari dampaknya. Tonton video ini sampai selesai, dan saya janji, Anda akan melihat isi dapur dan mangkuk makanan kucing kesayangan Anda dari sudut pandang yang sama sekali baru. Apalagi poin ketiga dalam daftar ini akan mengubah total pandangan Anda tentang apa yang dianggap sebagai camilan klasik bagi kucing. Siapkah Anda mengetahui kebenaran yang bisa menyelamatkan nyawa kucing Anda? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar hitam, makanan berbahaya ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa makanan yang bagi kita benar-benar aman, bahkan sehat, bisa berubah menjadi racun mematikan bagi kucing? Semua ini disebabkan oleh fisiologi unik mereka. Kucing adalah karnivora obligat. Kata yang terdengar cerdas ini pada dasarnya berarti bahwa tubuh mereka dirancang secara sempurna untuk mencerna protein hewani. Dan hanya itu saja. Sistem pencernaan, hati dan ginjal mereka bekerja sangat berbeda dibandingkan manusia. Kucing tidak memiliki enzim tertentu yang membantu kita mengurai komponen nabati atau senyawa kimia tertentu. Jadi, ketika kita membagi makanan kita dengan mereka, pada dasarnya kita meminta tubuh mereka melakukan sesuatu yang secara genetik tidak mampu mereka lakukan. Ini seperti Anda mencoba mengisi bensin ke mobil diesel. Hasilnya pasti buruk. Ingatlah aturan sederhana ini, kucing bukanlah manusia kecil yang mengenakan bulu. Dan sebentar lagi, Anda akan melihat betapa pentingnya hal ini. Jadi, musuh pertama kita yang seringkali bersembunyi di balik makanan yang kita anggap aman adalah bawang merah dan bawang putih. Tidak peduli dalam bentuk apapun, mentah, direbus, digoreng, dikeringkan, atau bahkan dalam bentuk bubuk. Semua bagian dari tanaman ini benar-benar beracun bagi kucing. Mungkin Anda berpikir, siapa sih yang waras mau kasih bawang ke kucing? Tapi bahayanya bukan di situ. Bahaya tersembunyi dari bawang merah dan bawang putih adalah fakta bahwa mereka menjadi bahan tersembunyi di banyak sekali makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sedikit potongan sosis dari meja makan Anda bisa saja mengandung bubuk bawang, sedikit kuah kaldu dari sup Anda. Hampir pasti direbus dengan bawang bombay atau bawang merah. Bahkan beberapa jenis bubur daging bayi yang kadang diberikan pemilik kepada hewan peliharaan yang sedang sakit juga berpotensi mengandung komponen berbahaya ini. Jadi, inilah aturan nomor 1. Jangan berikan makanan apapun dari meja makan Anda, kecuali Anda 100% yakin dengan komposisinya. Dosis sekecil apapun bisa memicu proses yang merusak dalam tubuh kucing. Mari kita telaah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kucing saat ia mengonsumsi bawang merah atau bawang putih. Tumbuhan ini mengandung zat yang disebut tiosulfat. Tubuh manusia bisa dengan mudah mengatasinya, tetapi bagi kucing, ini adalah racun yang sesungguhnya. Ketika masuk ke aliran darah, tiosulfat akan menyerang eritrosit atau sel darah merah. Sel-sel inilah yang bertanggung jawab membawa oksigen ke seluruh organ tubuh. Zat ini secara harfiah menghancurkan membran atau dinding selnya. Bayangkan saja para kurir yang bertugas mengantarkan oksigen ke setiap sel tubuh ini, tiba-tiba mulai pecah. Kondisi ini dikenal sebagai anemia hemolitik. Organ dan jaringan tubuh mulai kekurangan oksigen, menyebabkan komplikasi serius bagi seluruh sistem tubuh. Yang paling menakutkan, efek dari racun ini bersifat kumulatif atau menumpuk. Dosis kecil namun teratur, misalnya akibat sering diberi sisa makanan manusia dari meja makan, akan secara perlahan namun pasti merusak kesehatan hewan kesayangan Anda. Bagaimana cara mengenali gejala keracunan? Gejala keracunan bawang atau bawang putih seringkali tidak langsung muncul. Mereka bisa baru terlihat beberapa hari kemudian, bahkan setelah Anda lupa sepotong kecil makanan yang sempat Anda berikan pada kucing kesayangan Anda. Hal ini tentu saja membuat diagnosis sangat sulit. Awalnya tanda-tanda pertama mungkin mirip dengan sakit biasa. Kucing menjadi lesu, lemah, dan menolak makan. Anda mungkin juga melihat ia mengalami pernapasan yang cepat atau terengah-engah, sesak napas, karena tubuhnya kekurangan oksigen. Salah satu tanda paling jelas yang bisa Anda periksa sendiri adalah warna gusinya.
Pada kucing yang sehat, gusi berwarna merah muda. Namun, saat mengalami anemia, gusi akan terlihat pucat, bahkan hampir putih. Selain itu, bisa muncul muntah, diare, dan perubahan warna urin. Urin dapat berubah menjadi merah tua atau coklat akibat sel darah yang rusak. Jika Anda melihat salah satu dari gejala ini, terutama setelah kemungkinan makanan yang mencurigakan, segera hubungi dokter hewan. Waktu adalah faktor yang sangat menentukan dalam kasus ini. Lantas, bagaimana cara melindungi hewan kesayangan Anda dari ancaman tersembunyi ini? Aturan utamanya adalah kewaspadaan. Jangan pernah meninggalkan makanan yang mengandung bawang merah atau bawang putih tanpa pengawasan. Tutup rapat tempat sampah. Kucing yang penasaran bisa dengan mudah mengobrak-abriknya untuk mencari camilan. Baca dengan teliti komposisi makanan ringan atau makanan kaleng apapun yang Anda beli, terutama jika itu tidak ditujukan khusus untuk kucing. Lupakan kebiasaan membiarkan kucing Anda menjilati piring bekas makanan manusia. Itu bukanlah tanda kasih sayang, melainkan risiko besar. Cara terbaik menunjukkan kepedulian Anda adalah dengan memberi kucing Anda makanan yang berkualitas, seimbang, dan diformulasikan khusus untuk jenisnya. Jika Anda ingin memanjakannya, belilah camilan kucing khusus di toko hewan peliharaan. Ingat, kesenangan sesaat dari makanan terlarang itu tidak sebanding dengan hari-hari panjang pengobatan dan risiko kehilangan anggota keluarga yang Anda cintai. Mari kita bahas poin kedua, yang pasti disukai banyak dari kita, coklat dan kafein. Bagi kita, ini adalah sumber kenikmatan dan energi. Tapi bagi kucing kesayangan Anda, ini adalah racun yang mematikan. Bahaya utamanya berasal dari zat yang terkandung di dalamnya, yaitu teobromin dan kafein. Kedua alkaloid ini adalah stimulan yang sangat kuat bagi sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskular. Tubuh kucing memetabolisme atau mengolah zat-zat ini dengan sangat lambat. Akibatnya, racun menumpuk, mencapai konsentrasi kritis, dan menyebabkan keracunan yang parah. Yang paling berbahaya adalah coklat hitam atau coklat pahit, karena kandungan teobrominnya jauh lebih tinggi. Walaupun coklat susu dan coklat putih tidak seberacun itu, mereka tetap menimbulkan ancaman. Bahkan sepotong kecil kue, satu permen, atau seteguk minuman kakao yang ditinggalkan tanpa pengawasan bisa memicu tragedi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada kucing setelah menelan coklat? Teobromin dan kafein berfungsi layaknya stimulan atau doping yang sangat kuat. Zat-zat ini memaksa jantung berdetak dengan kecepatan yang gila-gilaan, yang berujung pada aritmia dan lonjakan tekanan darah secara drastis. Pada saat yang sama, mereka juga membuat sistem saraf menjadi sangat terstimulasi. Bayangkan Anda baru saja menenggak 10 cangkir espresso paling kuat, berturut-turut. Sekarang, bayangkan bagaimana efek mengerikan ini akan bekerja pada tubuh sekecil kucing, yang hanya berbobot beberapa kilogram. Hal ini menyebabkan hiperaktif, rasa cemas berlebihan, dan tremor pada otot. Kucing akan gelisah dan tidak bisa tenang, ia secara harfiah mengalami kegilaan karena stimulasi yang berlebihan. Proses ini akan menguras seluruh sumber daya tubuhnya dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung dan otak. Sangat penting untuk dipahami, tidak ada yang namanya dosis aman coklat bagi kucing. Jumlah sekecil apapun berpotensi berbahaya. Gejala keracunan coklat biasanya baru akan terlihat dalam kurun waktu 6 hingga 12 jam setelah dikonsumsi. Awalnya, Anda akan melihat perubahan besar pada perilakunya. Kucing akan menjadi gelisah, hiperaktif, dan mungkin mulai berlari-lari tanpa tujuan di dalam rumah. Kemudian, ia akan menunjukkan rasa haus yang berlebihan dan akibatnya frekuensi buang air kecil akan meningkat. Setelah itu akan muncul tanda-tanda yang lebih serius, yaitu muntah dan diare, sebagai upaya alami tubuh untuk mengeluarkan racun. Ototnya akan mulai berkedut secara tak sadar, timbul tremor atau gemetar, yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi kejang total. Detak jantungnya akan menjadi sangat cepat dan tidak teratur. Pada kasus yang sangat parah, kondisi ini berisiko menyebabkan serangan jantung, koma, bahkan kematian. Jika Anda curiga kucing Anda baru saja memakan coklat atau minum kopi, jangan pernah menunggu gejala-gejala ini muncul. Segera bawa ia ke klinik dokter hewan. Ini adalah situasi di mana tindakan pencegahan sangat diutamakan. Banyak pemilik hewan peliharaan keliru, mengira bahwa bahaya keracunan hanya berasal dari coklat batangan saja. Padahal kafein dan teobromin bersembunyi di banyak tempat lain. Sumbernya bisa berupa biji kopi, ampas kopi, kantong teh, minuman berenergi, bubuk kakao, dan bahkan suplemen diet atau obat-obatan tertentu.
Kucing bisa saja tak sengaja menelan pil yang tertinggal di meja atau menjilat sisa tumpahan minuman berenergi. Ada mitos yang mengatakan, sedikit saja tidak akan membahayakan. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Dosis beracun sangat bergantung pada berat badan kucing, kondisi kesehatannya, dan jenis coklat yang dikonsumsi. Bagi anak kucing yang kecil, bahkan satu kotak kecil coklat hitam atau dark chocolate saja bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pencegahan mutlak adalah kunci utama. Ini berarti larangan 100%. Simpan semua produk mengandung coklat dan kafein di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kucing. Dan jelaskan kepada semua anggota keluarga, terutama anak-anak, bahwa berbagi makanan manis dengan hewan peliharaan bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan tindakan yang berbahaya. Nah, sekarang kita beralih ke produk ketiga. Produk yang satu ini, seperti yang saya janjikan, dijamin akan mengubah total pandangan Anda. Dan produk itu adalah susu. Ya, Anda tidak salah dengar. Bayangan umum tentang anak kucing yang asik menjilati susu dari mangkuk kecil, yang selama puluhan tahun selalu dicekokkan kepada kita melalui kartun dan dongeng, sebenarnya adalah salah satu mitos paling berbahaya dan paling umum dalam nutrisi kucing. Mayoritas kucing dewasa menderita intoleransi laktosa. Laktosa adalah gula susu, dan untuk memecahnya dibutuhkan enzim khusus yang disebut laktase. Nah, disinilah letak rahasia utamanya. Anak-anak kucing yang masih kecil, selama mereka masih menyusu pada induknya, akan menghasilkan enzim ini dalam jumlah yang cukup. Namun, begitu mereka beralih ke makanan padat, produksi enzim ini dalam tubuh, mereka praktis berhenti. Ini adalah proses biologis yang alami. Jadi, apa sih yang terjadi ketika kucing dewasa minum susu sapi? Karena mereka hampir tidak memiliki enzim laktase, gula susu atau laktosa itu tidak bisa dicerna dan diserap di usus halus. Sebaliknya, laktosa ini akan langsung menuju ke usus besar dalam keadaan belum tercerna. Nah, di sana ia sudah dinanti-nanti oleh bakteri-bakteri usus. Bagi para bakteri ini, laktosa adalah pesta yang sangat meriah. Mereka mulai melahapnya dengan aktif, dan proses ini menghasilkan gas dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini menyebabkan perut kembung dan menimbulkan rasa sakit yang hebat. Selain itu, laktosa yang tidak tercerna akan menarik air ke dalam usus. Dan inilah yang memicu diare parah. Intinya, dengan memberikan susu sapi kepada kucing dewasa, Anda secara langsung menyebabkan gangguan pencernaan yang sangat parah dan menyiksa. Kondisi ini mirip dengan apa yang dialami oleh manusia yang memiliki intoleransi laktosa. Bedanya, bagi kucing, ini adalah hal yang wajar sesuai sifat alami spesies mereka, bukan sekadar kondisi individu. Berbeda dengan coklat atau bawang, susu umumnya tidak langsung membunuh kucing seketika. Namun, susu secara sistematis merusak kesehatannya dan menyebabkannya menderita. Diare yang berkelanjutan mengakibatkan dehidrasi, hilangnya elektrolit penting, dan terganggunya penyerapan nutrisi dari makanan normal. Peradangan kronis pada usus juga dapat memicu penyakit saluran pencernaan yang lebih serius. Kucing mungkin menderita sakit perut, tapi ia tidak akan bisa mengungkapkannya pada Anda. Anda hanya akan melihat dampaknya. Tinja encer di kotak pasir, kelesuan, dan penolakan untuk makan. Anda akan mengobati gejala-gejalanya tanpa menyadari bahwa pemicunya terletak pada susu yang bermanfaat tersebut, yang Anda berikan dengan niat terbaik. Oleh karena itu, meskipun susu bukanlah racun toksik dalam arti kata yang sebenarnya, konsumsi rutinnya secara perlahan namun pasti membunuh kesehatan dan kenyamanan hidup hewan kesayangan Anda. Kenapa mitos ini sulit hilang? Jawabannya gampang. Kucing memang suka susu karena kadar lemak dan proteinnya tinggi. Insting mereka mengatakan bahwa itu bergizi. Namun, sistem pencernaan mereka berkata sebaliknya. Kalau Anda benar-benar ingin memanjakan anabul kesayangan Anda dengan sesuatu yang berbasis susu, ada solusinya. Di pet shop dijual susu khusus kucing. Susu ini adalah susu yang hampir seluruh kandungan laktosanya sudah dihilangkan melalui proses industri. Susu ini aman dan tidak akan menyebabkan gangguan pencernaan. Tapi, sejujurnya, minuman terbaik untuk kucing tetaplah air bersih biasa. Air harus selalu tersedia dan mudah dijangkau kapan saja. Jadi, tolong lupakan saja stereotip yang sering muncul di kartun-kartun. Hentikan pemberian susu sapi dari pola makan kucing Anda, sekarang dan selamanya. Dengan begitu, Anda telah memberinya bantuan besar dan menghindarkannya dari penderitaan yang tidak perlu. Poin keempat dalam daftar kita ini sebetulnya terlihat sangat jelas. Namun sayangnya, kasus keracunan yang disebabkan olehnya masih sering terjadi.
Ini tentang alkohol. Semua jenis minuman beralkohol, mulai dari bir, anggur, hingga minuman keras, adalah racun yang sangat kuat bagi kucing. Tubuh mereka sama sekali tidak dirancang untuk memproses etanol. Hati kucing sangat kecil dan memiliki kemampuan detoksifikasi yang sangat terbatas. Jumlah alkohol yang dianggap sepele atau tidak berarti bagi manusia, bisa menjadi dosis yang mematikan bagi kucing. Hanya 1 sendok teh minuman keras sudah bisa menyebabkan keracunan serius. Sementara 1 sendok makan bisa berujung pada koma dan bahkan kematian. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, memberikan alkohol kepada kucing, bahkan hanya sebagai lelucon. Ini bukan hal yang lucu, ini berbahaya dan mematikan. Kenapa alkohol begitu berbahaya bagi kucing? Begitu masuk ke tubuh, etanol langsung diserap ke dalam darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyerang 2 sistem utama, sistem saraf pusat dan sistem pernapasan. Zat ini menekan fungsi otak, menyebabkan disorientasi, hilangnya koordinasi, dan kelesuan. Kucing mulai sempoyongan, terjatuh, dan tidak bisa bergerak normal. Ini bukan mabuk lucu seperti yang dialami manusia, melainkan tanda keracunan neurologis yang parah. Setelah itu keadaannya semakin buruk. Alkohol menekan pusat pernapasan di otak, yang menyebabkan pernapasan melambat dan menjadi sulit. Detak jantung juga ikut terganggu. Selain itu, etanol menyebabkan penurunan drastis kadar gula darah, yang berpotensi memicu kejang-kejang dan kerusakan otak permanen. Hati dan ginjal, yang berjuang mengeluarkan racun, bekerja keras di luar batas dan bisa mengalami kegagalan fungsi. Singkatnya, seluruh tubuh kucing sama sekali tidak memiliki mekanisme pertahanan terhadap serangan kimiawi seperti ini. Gejala keracunan alkohol pada kucing berkembang sangat cepat, bahkan hanya dalam waktu setengah jam hingga 1 jam setelah dikonsumsi. Awalnya Anda akan melihat perubahan perilaku. Kucing bisa jadi terlalu gelisah dan hiperaktif, atau sebaliknya terlihat lesu dan sangat mengantuk. Akan tercium bau alkohol yang khas dari mulutnya. Kemudian, koordinasi tubuhnya terganggu. Jalannya menjadi sempoyongan. Ia tidak bisa melompat ke kursi dan mulai menabrak benda-benda di sekitarnya. Kucing bisa mulai muntah-muntah, sebagai upaya alami tubuh untuk membuang racun. Ia juga akan mengeluarkan banyak air liur dan tampak bingung atau disorientasi. Pada kasus yang parah, napasnya akan menjadi pelan dan dangkal. Suhu tubuhnya menurun drastis. Hewan tersebut akan mengalami kondisi stupor, lalu jatuh ke dalam koma. Tanpa penanganan medis darurat dari dokter hewan, kondisi ini hampir selalu berujung pada kematian hewan peliharaan Anda. Jangan pernah mencoba mengobati sendiri, apalagi dengan memaksa memberinya air atau cairan lainnya. Hanya tindakan infus dan terapi pendukung di klinik yang dapat menyelamatkan nyawanya. Tentu saja kebanyakan orang yang waras tidak akan sengaja memberikan minuman beralkohol ke kucing mereka. Bahaya utamanya justru ada pada akses yang tidak disengaja. Berawal dari segelas anggur atau koktail yang dibiarkan di meja, atau bir yang tumpah di lantai dan dijilat kucing karena rasa penasaran. Beberapa makanan penutup seperti kue yang mengandung rum baba, atau cokelat berliker juga mengandung alkohol. Yang juga sangat berbahaya adalah berbagai jenis ramuan berbasis alkohol atau bahkan hand sanitizer, antiseptik tangan. Jika kucing menginjak genangan cairan tersebut lalu mulai menjilati cakarnya, ia bisa mendapatkan dosis toksin yang sangat serius. Karena itu, saat ada acara kumpul-kumpul atau pesta di rumah, Anda harus ekstra hati-hati. Jauhkan semua minuman dan pastikan tamu tidak sengaja atau iseng mengizinkan hewan peliharaan Anda mencicipinya. Dan simpan semua produk yang mengandung alkohol di tempat yang tertutup rapat dan tidak terjangkau oleh hewan. Sikap antisipatif Anda adalah pertahanan terbaik bagi keselamatan mereka. Dan yang terakhir, produk kelima dalam daftar kami. Bahayanya mungkin benar-benar tidak terduga bagi sebagian besar dari Anda. Ini adalah anggur dan kismis. Ya, buah yang tampak lezat, manis dan bermanfaat bagi kita ini, ternyata adalah racun mematikan bagi anjing dan kucing. Bahkan hanya 1 atau 2 buah anggur atau beberapa butir kismis saja sudah bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada hewan. Ini adalah kondisi di mana ginjal tiba-tiba berhenti berfungsi, yaitu menyaring darah dan membuang racun dari tubuh. Akibatnya, produk limbah beracun menumpuk dalam darah, meracuni hewan peliharaan Anda dari dalam. Ini adalah salah satu bahaya paling berbahaya dan paling terselubung yang mengintai hewan peliharaan kita di dapur, karena sama sekali tidak jelas bagi kebanyakan pemilik hewan.
Hal yang paling menakutkan dari masalah anggur dan kismis adalah sampai saat ini para ilmuwan belum mengetahui secara pasti komponen apa di dalamnya yang menjadi racun. Ada berbagai teori yang bermunculan, namun belum ada satupun yang terbukti 100% benar. Tidak diketahui mengapa beberapa hewan langsung bereaksi bahkan terhadap jumlah yang sangat minim, sementara yang lain bisa memakan lebih banyak tanpa adanya dampak yang terlihat. Ketidakpastian inilah yang membuat anggur menjadi semakin berbahaya. Kita tidak bisa menghitung dosis yang aman, karena dosis aman itu memang tidak pernah ada. Satu-satunya cara untuk melindungi hewan peliharaan Anda adalah dengan sepenuhnya mencegah kontak apapun dengan produk-produk ini. Ini tidak hanya berlaku untuk buah anggur segar saja, tetapi juga semua makanan yang mengandungnya, seperti roti kismis, muffin, salad buah, atau jus. Jangan ambil risiko hanya untuk menguji apakah kucing Anda termasuk hewan yang sensitif terhadap racun misterius ini. Gejala keracunan anggur biasanya terlihat dalam waktu 24 jam setelah kucing mengonsumsinya. Tanda yang paling awal dan sering terjadi adalah muntah. Kucing akan menjadi lesu, apatis, kehilangan minat pada makanan dan permainan. Ia mungkin terlihat depresi atau mengalami sakit perut. Anda juga mungkin melihat ia minum lebih banyak, atau sebaliknya sama sekali menolak air. Dampak utama keracunan ini adalah pada ginjal, sehingga proses buang air kecilnya pun ikut berubah. Awalnya, ia mungkin lebih sering buang air kecil, namun kemudian bisa berhenti total. Ini adalah tanda bahaya besar yang menunjukkan ginjalnya telah gagal berfungsi. Jika penanganan tidak segera dimulai, peluang untuk bertahan hidup akan menurun drastis. Gagal ginjal akut adalah kondisi yang mematikan. Oleh karena itu, jika Anda tahu kucing Anda memakan anggur atau kismis, jangan tunggu gejala muncul, segera bawa ia ke klinik hewan. Pencegahan dalam kasus ini, sama seperti sebelumnya, memerlukan kontrol penuh. Jangan pernah meninggalkan anggur atau kismis di atas meja atau di mangkuk buah di tempat yang mudah dijangkau. Jika Anda sedang makan anggur, pastikan buahnya tidak jatuh ke lantai, karena hewan peliharaan Anda yang ingin tahu bisa menemukannya. Berhati-hatilah terutama dengan anak-anak. Mereka mungkin tidak mengerti bahayanya dan bisa saja berbagi makanan ini dengan kucing Anda. Selalu periksa tempat sampah dengan cermat. Sisa-sisa buah atau remah-remah makanan yang dibuang, seperti sisa kue kering yang mengandung kismis, dapat menjadi sumber racun. Mengingat betapa seriusnya dampaknya dan seberapa sedikit porsi yang dibutuhkan untuk keracunan, cara terbaik adalah tidak membawa produk ini ke rumah yang ada kucingnya. Jika memang harus ada, simpanlah di kulkas dalam wadah yang tertutup rapat. Ingat, informasi adalah kekuatan. Kini Anda tahu tentang ancaman yang tidak terduga ini dan dapat melindungi hewan kesayangan Anda. Baik, mari kita rangkum. Hari ini kita sudah membahas 5 jenis makanan yang terlihat biasa saja, namun ternyata bisa menjadi racun mematikan bagi kucing kesayangan Anda, yaitu bawang merah dan bawang putih yang sering tersembunyi dalam masakan kita, coklat dan kafein, stimulan favorit manusia, tapi racun bagi hewan peliharaan, alkohol yang berbahaya bahkan dalam dosis sangat kecil, lalu ada anggur yang misterius dan berpotensi mematikan. Dan yang terakhir, kejutan terbesar, susu, yang bukannya menyehatkan, malah bisa membawa penderitaan bagi kucing. Lalu apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Bahaya terbesar bagi sahabat berbulu kita bukanlah niat jahat, melainkan ketidaktahuan kita dan kebiasaan menganggap mereka seperti manusia atau antropomorfisme. Kita keliru berpikir bahwa apa yang baik bagi kita pasti juga baik bagi mereka. Padahal dunia mereka diatur secara berbeda. Biologi mereka mengikuti hukum yang berbeda. Kasih sayang dan kepedulian kita seharusnya tidak diwujudkan dengan membagi makanan dari piring kita, melainkan dengan memastikan lingkungan mereka aman dan menyediakan nutrisi yang tepat, sesuai kebutuhan spesiesnya. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe pada saluran ini agar Anda tidak melewatkan tips-tips penting lainnya mengenai perawatan hewan peliharaan. Sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Produk mana yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda tahu bahaya lain yang belum kami sebutkan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu dalam merawat sahabat berbulu kita.